Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita berjumpa lagi dalam materi atau pembelajaran daring untuk EPS kelas 8. Materi yang dibahas hari ini tentang interaksi antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah yang pertama, kalian nanti akan mampu menjelaskan pengertian kerjasama antar negara-negara ASEAN. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis faktor pendorong kerjasama antar negara-negara ASEAN. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis faktor penghambat kerjasama antar negara-negara ASEAN. Dan yang terakhir adalah kalian nanti diharapkan mampu memahami bentuk-bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN. Sebelum kita mulai pelajaran, apakah kalian sudah mengerjakan tugas yang telah saya berikan minggu kemarin tentang karakteristik beberapa negara di kawasan Asia Tenggara? Ada 10 negara yang kalian kerjakan, yang jelas bahwa karakteristik negara-negara di ASEAN itu tidak sama. Ada beberapa perbedaan yang sangat signifikan sehingga kalian perlu memahami lebih jauh mengapa perbedaan dan persamaan itu dalam segala hal atau hal tertentu bisa menyebabkan beberapa negara mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah tentang faktor pendorong. Faktor pendorong pertama adalah kesamaan dan perbedaan sumber daya alam kerjasama yang ada di beberapa negara. Contohnya adalah kesamaan dalam hal hasil industri, terutama hasil alam berupa barang tambang minyak. Maka dalam hal ini dibentuklah beberapa negara itu dalam sebuah organisasi namanya OPEC, yaitu organisasi penghasil dan pengekspor minyak di dunia. Dan Indonesia itu adalah salah satu anggota dari OPEC. Itu kalau kesamaan. Yang perbedaan adalah, sebagai contoh di sini antara Indonesia dengan Singapura itu hasil alamnya jelas sangat berbeda. Karena perbedaan itulah antara Indonesia dengan Singapura akan terjadi kerjasama dalam bidang perdagangan. Mengapa bisa terjadi? Karena Indonesia lebih cenderung hasilnya adalah hasil alam, sedangkan Singapura adalah hasil industri, dan mereka akan sama-sama saling membutuhkan. Yang kedua, adanya kesamaan dan perbedaan wilayah. Contoh kerjasama kesamaan wilayah di beberapa negara kita kenal istilah yang pertama adalah ASEAN, itu kawasan Asia Tenggara, sudah terbentuk sebuah organisasi. Yang kedua adalah MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa, khusus untuk kawasan di Eropa. Dan yang ketiga, ini untuk kawasan kita ya anak-anak, kawasan kita nanti akan mengadakan kerjasama lebih luas lagi dibandingkan dengan ASEAN, yaitu kerjasama wilayah antar negara Asia dan negara di kawasan Pasifik, termasuk Jepang dan beberapa negara-negara bagian Amerika Serikat yang ada di Kepulauan Hawaii. Apa sih faktor penghambat dari adanya kerjasama yang sudah terjalin selama ini, terutama di kawasan Asia Tenggara? Yang pertama adalah perbedaan ideologi. Perbedaan ideologi, kalau kalian lihat kemarin ada 10 negara, maka bentuk pemerintahannya bisa disimpulkan ada 3 kategori. Yang pertama adalah sebagian besar itu republik, termasuk Indonesia. Yang kedua adalah kerajaan, di situ nanti ada Malaysia, ada Brunei Darussalam, dan ada Thailand. Yang ketiga adalah republik yang berbentuk komunis. Dari tiga-tiganya ini ternyata tidak jadi penghalang untuk negara-negara dalam kesamaan di kawasan Asia Tenggara bisa bekerja sama. Yang kedua adalah konflik dan peperangan. Ini adalah faktor penghambat yang kedua, karena apabila suatu negara terjadi gangguan keamanan, terutama konflik antar kelompok di dalam negara, maka akan berpengaruh terhadap hubungan dengan negara-negara sekitarnya atau dengan negara-negara yang lain. Dalam hal ini kita ambil contoh antara Indonesia dengan Myanmar. Pernah terjadi ketegangan karena adanya konflik dalam negeri di negara Myanmar. Yang ketiga, kebijakan protektif. Maksudnya adalah setiap negara berhak untuk melakukan atau memiliki hak untuk melakukan pelindungan
untuk bangsa dan negaranya, termasuk dalam hal daya saing sebuah produk contohnya. Maka negara itu akan selalu protektif atau melindungi jangan sampai produk dalam negerinya kalah bersaing dengan produk dari luar negeri, dan itu adalah hal yang biasa bagi sebuah negara. Dan yang ketiga adalah perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Di sini setiap negara pasti memiliki tujuan dan cita-cita negaranya untuk menjadi lebih unggul, lebih kuat, dan lebih berpengaruh di kancah internasional. Dan itu wajar, bisa dilihat dari berlomba-lombanya negara untuk memperkuat senjatanya, membangun bangunan yang mungkin unik tidak dimiliki negara lain, termasuk dalam hal pariwisata yang mungkin tidak dimiliki oleh negara lain. Mudah-mudahan sampai di sini bisa difahami. Kita lanjutkan kepada faktor yang lainnya. Anak-anak, bisa kita lihat di sini ada beberapa gambar kerjasama di ASEAN. Ini sebagian kecil aja, sebetulnya banyak sekali kerjasamanya. Hanya beberapa contoh aja, nanti bisa kalian googling di internet. Yang pertama adalah kerjasama di bidang pendidikan ini ya, tahun 18. Yang kedua adalah kerjasama di bidang pertanian, 10 negara lengkap untuk mengadakan kerjasama. Ini diadakan di Thailand pada tahun 2017. Dan yang ketiga adalah kerjasama di bidang intelijen ASEAN. Ini utamanya untuk kerjasama ASEAN dalam bidang menghalau atau memproteksi wilayah ASEAN dari gerakan terorisme yang sedang berjalan atau sedang terjadi menghantui dunia saat ini. Dan yang ketiga ini adalah kerjasama keamanan ASEAN, terutama untuk perlindungan kawasan ASEAN dari invasi negara-negara asing. Ini yang lagi ada konflik adalah tentang wilayah Laut Cina Selatan. Berikutnya yang penting adalah anak-anak ya, tahun 2019 terjadi pesta olahraga di kawasan negara-negara ASEAN. Tahun 2019 di negara Filipina. Ini dilakukan 2 tahun sekali, yang seharusnya tahun 2021 ini terjadi lagi atau diadakan pesta olahraga ini. Karena ada terjadinya kejadian pandemi COVID-19, maka untuk SEA Games ini ditunda. Dan ini adalah bentuk hambatan ya, hambatan kecil kalau dilihat, kalau boleh dibilang adalah hambatan kecil antara Indonesia dengan Myanmar pada saat Indonesia memiliki tujuan untuk supaya konflik di Myanmar tidak meluas ke negara lain, tetapi malah justru rakyat Myanmar itu salah paham tentang pendapat dari Indonesia yang seolah-olah Indonesia itu seperti mendukung pihak militer. Ini tidak benar anak-anak ya, sehingga ada sedikit gangguan hubungan antara Indonesia dengan Myanmar. Kita lanjutkan lagi. Di sini kalau kamu lihat di buku halaman 46 itu ada wacana tentang interaksi dan kerjasama antar negara-negara di kawasan ASEAN. Tolong nanti kalian buka bukunya, dibaca, dan ini akan saya jadikan tugas untuk latihan soal literasi. Memang agak panjang soalnya seperti ini nanti, dan kalian anak-anak harus bisa membaca dengan detail kalimat per kalimat supaya paham maksud dari wacana yang disampaikan. Kita mulai lagi atau kita lanjutkan dengan bentuk kerjasama yang lebih detail antar negara-negara di kawasan ASEAN. Yang pertama adalah kerjasama di bidang sosial budaya, bahwa setiap negara anggota ASEAN diminta berperan aktif dan ikut serta dalam upaya kerjasama guna mendukung kesejahteraan negaranya sendiri. Di sini ada beberapa bidang yang ditekankan dalam kerjasama ini. Utamanya adalah tentang pembangunan sosial, terutama untuk para buruh. Terus yang kedua adalah membantu kepada kaum wanita dan pemuda untuk meningkatkan potensinya. Selanjutnya adalah masalah-masalah perkembangan penduduk, sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, program peningkatan kesehatan, pertukaran budaya dan seni, termasuk juga festival film ASEAN. Dan selanjutnya adalah kesepakatan untuk kegiatan pariwisata di negara-negara ASEAN. Dan yang terakhir adalah peran aktif masing-masing negara ASEAN untuk ikut serta dalam pesta olahraga SEA Games.
Ini sudah kesepakatan ya dalam kerjasama di bidang sosial budaya. Yang kedua, kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kerjasama politik ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Kerjasama ini menyepakati adanya Job Fund, Traktat Persahabatan dan Kerjasama, dan kawasan bebas senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara. Silakan nanti kamu untuk lebih jelasnya dibaca lagi bukunya halaman 47. Banyak sekali poin-poin yang disahkan tentang bidang politik dan keamanan ini. Dan yang ketiga adalah bidang pendidikan. Kerjasama bilateral antar negara ASEAN bisa dilakukan atau dengan seluruh negara ASEAN. Seperti pada gambar sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa pendidikan menjadi prioritas untuk kawasan negara-negara di ASEAN, yaitu tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional. Di situ nanti ada beberapa hal yang perlu diperhatikan anak-anak dalam bidang pendidikan ini, terutama adalah tentang penawaran beasiswa, pertukaran pelajar, dan sebagainya. Apakah sudah paham sampai di sini anak-anak ya? Mudah-mudahan kalian bisa membaca dengan benar, terutama apabila kalian nanti juga membaca buku paketnya. Dan sekali lagi saya harapkan kalian untuk bisa menjaga prokes atau protokol kesehatan sehingga kita bisa semuanya terhindar dari masalah COVID-19. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatian kalian. Mudah-mudahan kalian masih semangat dalam belajar dalam era pandemi ini, tidak mengurangi suatu apapun. Sekian dari Pak Soleh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.